untuk katanya kita bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini diambil dari titah yang kelima sampai dengan titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan ke hadapan Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, karena kita mau pengampunan dosa, jadi adik-adik yang ada di rumah akan undang untuk berdiri. Kalau dikatakan berdiri, berarti posisi berdiri, tidak ada yang duduk ya. Oke, kita akan lakukan ujian kita, Bapa kami yang ada di surga. Semua adik-adik akan undang untuk berdiri yang ada di rumah. Lakukan Kristus. Aduh, siap. Lakukan Kristus. Oke, musik kami. Kita menyanyikan lagu Bapa kami yang ada di surga. Oke, mari kita lagu menyanyikan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita ulang sekali, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita lakukan hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
sampai 31. Demikian dikatakan, aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Dia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang bertindas, dan Dia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Dia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nadarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala penduduk bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang di bumi. Di hadapannya akan bertelut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambut hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Oke, karena kita mau pengakuan Immanuel, semuanya adik-adik tahu langsung berdiri ya. Ayo berdiri
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Aduh, pulang ya Kak Citra ya. Pulang sekali lagi kita sampai. Shalom adik-adik. Shalom Ya, Kak. hari ini kita mau dengarkan pengumuman loh ya Kak Citra ya. Ya, pengumuman kita ada banyak yang disampaikan. Jadi dari pengumuman dengarkan pengumuman
Baiklah, shalom adik sekolah minggu, selamat pagi. Pasti adik-adik udah pada mandi kan? Karena sudah siap nih mau mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yang pertama, sediakan Alkitabnya, fokuskan hati, akal dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, karena kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita satukan hatinya ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sangat luar biasa. Karena pagi hari yang sangat cerah ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama teman-teman, kami masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, kiranya Bapa memberkati hati, akal dan pikiran kami, supaya kami dapat fokus, dan tidak hanya fokus saja Tuhan, dan kami juga dapat menjalankan firman yang sudah kami dengarkan bersama Tuhan. Ya Allah Bapa, hanya itulah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik, sudah persiapkan Alkitabnya kan? Ayo, mana Alkitabnya? Oke, baiklah, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal ke-26. Ayo, Matius terdapat di mana? Perjanjian Lama atau Baru? Ya, Perjanjian Baru. Baiklah, mari kita buka Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah? Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yang sudah katakan amin. Baiklah, kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu. Ikutin kakak ya. Baiklah. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini aku daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Baiklah, demikian nats khotbah kita pada hari ini. Baiklah, shalom adik sekolah minggu. Oke, sama-sama di awal kakak menyapa adik sekolah minggu, pasti adik-adik dalam keadaan yang sukacita dan penuh bahagia untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kakak mau ngasih tahu nih gambar pertama. Ya, ini gambar pertama, ada seorang anak yang duduk berdoa. Ya, anak-anak yang duduk berdoa. Oke, di gambar anak yang berdoa tadi, ayo adik-adik, siapa nih yang sering berdoa atau setiap hari dia bercerita tentang komunikasi dengan Tuhan lewat doanya? Ayo, siapa yang tunjuk tangannya? Ayo, pasti anak sekolah minggu HKBP Harapan Jaya pasti selalu berdoa. Baik itu dibangun tidur, baik itu dia mau menjalani aktivitasnya,
baik itu dia mau bermain sekalipun bersama temannya, pasti ada di sekolah minggu berdoa sama Tuhan kan, supaya diberkati dan dihindari dari mara bahaya. Oke, ayo kakak mau tanya nih, apa fungsi doa menurut adik-adik sekolah minggu? Ayo apa? Iya, betul sekali. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena saat kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Misalnya nih, komunikasinya seperti apa sih kak? Misalnya adik menceritakan keluh kesah, adik menceritakan suka duka yang adik rasakan. Misalnya, oh ya Tuhan, kenapa sih kawan aku jahatin aku? Pasti ada yang mendoakan juga kan? Atau mendoakan, ya Tuhan, berkatilah orang tuaku, panjangkanlah umurku. Itu merupakan bentuk permintaan kita atau bentuk komunikasi kita kepada Tuhan supaya kita selalu diberkati, selalu dilindungi Tuhan, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, mari kita buka Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Karena Tuhan tidak ragu-ragu nih untuk menyuruh kita berdoa. Kata Tuhan seperti ini melalui Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi adik di sekolah minggu, kalau adik tidak meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan bakal berpikir gini, oh misalnya oh si Samuel nggak berdoa nih, berarti dia nggak mau meminta kepada Tuhan. Misalnya adik tidak mau mendoakan makanannya, oh berarti ada di sekolah minggu bodoh amat nih, tidak mau mendoakan makanannya supaya diberkati sama Tuhan. Padahal melalui doa tersebut adik-adik misalnya makanannya, oh Tuhan berkati makananku supaya menjadi kesehatan bagi tubuhku. Itu adalah bentuk komunikasi adik sekolah minggu supaya adik di sekolah minggu tetap diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Oke, dan yang kedua, kakak mau kasih gambar yang berikut ini. Ayo, ini gambar apa? Iya, gambar ini adalah seorang anak yang mencontek. Ayo, apa artinya ini? Ya, betul sekali. Dari ilustrasi ini ada anak-anak yang mencontek. Kenapa sih? Karena dia tidak berjaga-jaga untuk melalui ulangan dia. Untuk ulangan dia apa sih? Kenapa dia nggak berjaga-jaga? Karena dia mungkin dia malas atau bodoh amat. Jadi pada poin yang kedua ini, adik-adik dituntut untuk dapat berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas apa sih kak? Tuhan minta adik agar berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu tidak enak rasanya. Pencobaan itu batin kita akan merasa tidak nyaman. Jadi Tuhan meminta kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap berjaga supaya adik-adik tidak jatuh ke dalam pencobaan. Misalnya seperti Tuhan Yesus ini aja, dia berjaga-jaga karena dia tahu bahwa dia akan dijemput oleh mahkamah agama untuk dihakimi dan dijatuhi hukuman. Jadi Tuhan berharap adik-adik sekolah minggu dapat berjaga-jaga supaya tidak mengalami penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, adik-adik sekolah minggu harus mengikuti kehendaknya Tuhan. Seperti yang diceritakan di sini, jadilah kehendakmu. Kehendak siapa sih? Kehendaknya Tuhan. Jadi adik-adik jangan memaksakan kehendak sendiri. Misalnya adik berdoa, ya Tuhan, aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Jadi adik-adik jangan memaksakan kehendaknya. Adik-adik harus memberikan atau memasrahkan diri adik-adik saat berdoa kepada Tuhan, harus mengatakan seperti ini. Jadilah kehendakmu dan janganlah jadi kehendakku. Di sini Tuhan mengajarkan adik-adik sekolah minggu agar tidak egois akan doanya dan lebih berserah kepada Tuhan, berserah tapi tidak berpasrahkan diri. Itu gimana sih kak? Tidak berserah tapi tidak memasrahkan diri. Misalnya seperti ini, adik-adik mau ulangan. Apa sih tujuan ulangan? Supaya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi adik-adik harus setelah adik-adik mau ulangan, adik-adik harus belajar dan juga berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang terjadi, intinya saya sudah belajar dan jadilah kehendakmu Tuhan, janganlah menjadi kehendakku. Oke, adik di sekolah minggu. Dari 3 poin ini, yang pertama adalah pembelajaran minggu ini terdapat 3 poin. Yang pertama, adik-adik harus berdoa. Berdoa adalah nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus selalu berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan.
karena Tuhan tidak menginginkan adik-adik jatuh ke dalam pencobaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, jadilah kehendakmu atau jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena walaupun adik-adik misalnya menginginkan A, B dan C, tapi Tuhan menginginkan adik-adik untuk mendapatkan yang E, adik-adik harus harus berhikmah bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah hal yang baik, dan kehendak Tuhan adalah hal yang luar biasa. Dan ingat, segala sesuatu yang kita lakukan akan indah pada waktunya. Oke adik-adik sekolah minggu, kakak harap adik-adik menjalankan 3 poin ini supaya adik-adik beroleh hikmat dan adik-adik tidak jatuh dalam pencobaan. Baiklah, sekian khotbah kita pada minggu hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa, sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, tidak hanya kami dengarkan, tetapi dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, bahkan di tengah masyarakat Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang ingat berdoa kepadamu Tuhan, dan dapat berjaga-jaga agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, karena Engkau tahu Tuhan apa saja hal-hal yang baik, yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang merancang kehidupan kami lebih dari yang Engkau inginkan. Begitulah Tuhan, doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi adik sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh kakak kita, Ani Mita. Dari khotbah yang disampaikan oleh Kak Mita ada 3 poin yang hendak disampaikan kepada kita semua. Apa yang pertama? Poin yang pertama, kita itu harus rajin berdoa. Berarti kalau dikatakan rajin berdoa itu jangan cuma sekali, ya, tapi kita harus
syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan yang perkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom adik dan selamat hari Minggu Bapak semuanya. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara